Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar perancangan basis data dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD, dengan nomor NIP 1964091995121001. Rancangan basis data pada perpustakaan SMKN 2 Padang. Pada laporan kali ini, kami dari kelompok 9 mengambil laporan yang ada pada perpustakaan SMK Negeri 2 Padang. Adapun anggota kelompok 9 yaitu saya sendiri, Jessica Resilivera dengan nomor BP 191152-3018 dengan nomor urut absen 36. Pada laporan kali ini saya bertanggung jawab atas bagian buku perpustakaan. Adapun anggota kelompok 9 yang lain diantaranya ada Sintarian Dindi dengan nomor BP 1952-3012 dengan nomor urut 33 bertanggung jawab kepada bagian anggota perpustakaan. Kemudian ada Kamila Faiza dengan nomor BP 191152-3014 dengan nomor urut 34 bertanggung jawab atas laporan bagian inventoris perpustakaan. Kemudian ada Fadila Islamita Putri dengan nomor BP 191152-3016 dengan nomor urut 35 bertanggung jawab atas laporan bagian petugas perpustakaan. Kemudian ada Rafika dengan nomor BP 191152-3022 dengan nomor urut 38 dan bertanggung jawab atas bagian peminjaman perpustakaan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan yang saya dapatkan, yaitu laporan data buku perpustakaan SMKN 2 Padang. Kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang rancangan IRD yang telah saya buat berdasarkan laporan data buku perpustakaan SMKN 2 Padang, dan kemudian program yang saya buat dan rancang berdasarkan laporan dan basis data yang telah saya buat di localhost berdasarkan laporan data buku perpustakaan SMKN 2 Padang. Nah, yang pertama saya ingin menunjukkan terlebih dahulu tentang laporan yang saya dapatkan. Di sini saya mendapat bagian laporan bidang daftar buku yang ada di perpustakaan SMK Negeri 2 Padang. Yang pertama ada kolom jenis koleksi, kemudian ada judul, kemudian ada subjek, kemudian ada pengarang, kemudian ada penerbit, ada tahun, ada bahasa, ada nomor kelas, kemudian ada edisi, ada kota dan eksemplar. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis koleksi. Jenis koleksi ini maksudnya jenis dari koleksi buku yang ada di perpustakaan SMK Negeri 2 Padang. Contohnya misalnya jenis koleksinya termasuk ke dalam buku fiksi. Kemudian ada buku paket dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada judul. Judul di sini maksudnya judul buku yang terdapat pada perpustakaan SMK Negeri 2 Padang. Kemudian di sini ada subjek. Subjek di sini maksudnya itu penggolongan buku berdasarkan judulnya. Nah, di sini ada contoh subjeknya itu seperti subjeknya motivasi kehidupan, bisnis keuangan, fiksi atau novel, dongeng, informasi dan transaksi, marketing dan sebagainya. Nah, kemudian pengarang. Pengarang di sini menyatakan pengarang dari setiap buku yang berada di perpustakaan SMK Negeri 2 Padang. Kemudian di sini ada penerbit. Penerbit ini artinya menyatakan penerbit yang menerbitkan buku-buku yang berada pada SMK Negeri 2 Padang. Kemudian tahun di sini maksudnya tahun terbit dari buku.
Kemudian ada bahasa. Bahasa di sini artinya bahasa dari buku tersebut. Kemudian ada nomor klasifikasi. Maksud dari nomor klasifikasi ini adalah nomor klasifikasi tiap-tiap buku. Nah, di sini nomor kelas juga menjadi primary key dari tabel buku ini. Kemudian ada edisi. Di sini edisi maksudnya edisi keberapakah buku-buku yang berada pada perpustakaan. Kemudian kota. Kota ini maksudnya kota dari di mana buku-buku yang berada di perpustakaan SMK Negeri 2 Padang diterbitkan. Kemudian eksemplar. Eksemplar di sini maksudnya berapa jumlah buku yang dikoleksi oleh perpustakaan SMK Negeri 2 Padang berdasarkan judulnya, judul, subjek, dan jenis koleksinya. Selanjutnya masuk kepada perancangan IRD-nya. Nah, di sini IRD-nya saya mendapatkan 8 buah tabel. Yang pertama ada tabel subjek, terdiri dari ID subjek dan nama subjek, di mana ID subjek ini menjadi primary key dari tabel subjek. Kemudian ada tabel penerbit. Di dalam tabel penerbit ini terdapat ID penerbit, kemudian tahun, kemudian penerbit, dan kota. Nah, di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID penerbit. Kemudian ada tabel buku, di mana pada tabel buku ini ada nomor klasifikasi, ada kode bahasa, ID edisi, ID jenis, ID subjek, ID penerbit, eksemplar, dan judul. Nah, di mana nomor klasifikasi pada tabel buku menjadi primary key-nya, kode bahasa sebagai foreign key, ID edisi sebagai foreign key, ID jenis sebagai foreign key, ID subjek sebagai foreign key, ID penerbit sebagai foreign key. Nah, kemudian ada tabel edisi. Pada tabel edisi ini terdiri dari ID edisi dan edisi. Nah, di sini sebagai primary key-nya yaitu ada ID edisi. Kemudian terdapat tabel bahasa. Pada tabel bahasa ini terdapat kode bahasa dan nama bahasa, di mana kode bahasa ini kita jadikan sebagai primary key-nya. Kemudian tabel jenis koleksi, di mana pada tabel jenis koleksi ini terdapat ID jenis dan nama jenis. Nah, di mana ID jenisnya sendiri kita jadikan primary key. Kemudian kita dapatkan tabel detail pengarang. Kenapa di sini kita buat tabel detail pengarang? Karena pada laporan tadi pengarangnya tidak hanya satu orang, tapi bisa ada terdiri dari 3 orang ataupun lebih dari 1 orang. Makanya di sini kita buat tabel detail pengarang, di mana tabel detail pengarang ini terdapat nomor kelas dari tabel buku, kemudian ada ID pengarangnya, di mana tabel buku no class ini dan ID pengarang dijadikan sebagai compound key yang terdiri dari primary key dan foreign key. Nah, di sini juga ada tabel pengarang. Tabel pengarang ini terdiri dari ID pengarang dan nama pengarang. Tabel pengarang ini rincian dari detail pengarang tadi. Nah, di tabel pengarang ini yang menjadi primary key-nya adalah ID pengarang. Kemudian masuk kepada database yang saya buat pada MySQL. Nah, di sini saya membuat nama basis datanya tb_pbd. Nah, pada basis data tb_pbd ini terdapat tabel bahasa. Nah, di mana pada tabel bahasa ini berisi ada kode bahasa Indonesia ataupun English. Nah, strukturnya ya, ada kode bahasa dan nama bahasa. Seperti yang dijelaskan pada IRD sebelumnya, kode bahasa ini dijadikan sebagai primary key. Kemudian pada tabel buku. Pada tabel buku ini berisi nomor kelas, kode bahasa, kemudian ID edisi, ID jenis, ID subjek, ID penerbit, eksemplar, dan judul, di mana nomor kelas sebagai primary key, kemudian foreign key-nya ada kode bahasa, ID edisi, ID jenis, ID subjek, dan ID penerbit, di mana foreign key ini kita dapatkan dari tabel-tabel yang ditujukan kepada tabel utamanya, yaitu tabel buku. Nah, kemudian tabel detail pengarang. Pada tabel detail pengarang ini terdapat tabel buku no class yang dijadikan sebagai primary key dan ID pengarangnya sebagai primary foreign key. Kemudian ada tabel edisi. Pada tabel edisi ini terdiri dari ID edisi yang dijadikan sebagai primary key dan edisi. Kemudian ada tabel subjek, di mana tabel subjek ini terdapat ID subjek dan nama subjek. Nah, di sini primary key-nya yaitu ID subjek. Kemudian tabel jenis koleksi. Pada tabel jenis koleksi ini terdapat ID jenis sebagai primary key dan nama jenis. Kemudian pada tabel penerbit, di sini kita memiliki nama, jenis,
kemudian ada ID penerbit, ada tahun, ada penerbit, dan kota. Nah, kemudian pengarang. Pada pengarang ini, kita memiliki ID pengarang sebagai primary key dan nama pengarang Sebelumnya di penerbit, kita ada memiliki ID penerbit yang dijadikan sebagai primary key, kemudian ada tahun, penerbit, dan kota tempat buku tersebut diterbitkan. Selanjutnya masuk kepada bagian program. Nah, ketika kita ingin menambahkan buku, maka kita jelaskan nomor klasifikasinya. Misalnya kita buat seperti berikut. Nah, nomor klasifikasinya misalnya ada 813 SYLA. 813 SYLA. Kemudian pilih bahasanya. Kita bisa memilih English, Indonesia. Nah, kemudian pilih edisinya, edisi pertama, kemudian jenisnya masuk ke dalam fiksi. Kemudian kita pilih subjeknya, masuk ke dalam fiksi. Kemudian kita memilih penerbitnya. Nah, kita pilih Sheila Yogyakarta. Kemudian eksemplarnya misalnya ada 30. Kemudian judulnya AADC. Pengarangnya kita pilih Sylvia. Nah, ketika kita pilih Sylvia, kemudian ada pengarang duanya Redan Aulia, dan pengarang ketiga ada Desa Vendasi. Misal ketika kita add, maka pada tabel ketika kita menekan add, akan ditambahkan pada tabel tampilan keseluruhannya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam keseluruhan tabel yang ada pada program, kita bisa mengecek pada database apakah apakah data yang kita inputkan masuk ke dalamnya. Nah, di sini terdapat ternyata data yang kita inputkan masuk ke dalamnya. Untuk mengecek tiap-tiap buku di tiap-tiap tabelnya, maka kita bisa mengklik salah satu dari yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengecek tentang bahasanya, kita klik IDN ini. Nah, maka kita akan diarahkan ke tabel bahasa dengan kode bahasa yang kita klik tadi, IDN, dan nama bahasanya Indonesia. Nah, kembali ke tabel buku. Ketika kita ingin mengecek ID penerbit, maka kita tekan ID penerbit ini. Misalnya 002, kita klik saja, maka kita akan diarahkan ke tabel penerbit. Di mana di tabel penerbit ini ada ID penerbit, ada tahun penerbit, dan kotanya. Nah, itu artinya kita berhasil menambahkan ke dalam database. Nah, pada penampilan keseluruhan kolom tabel, di sini terdapat pilihan edit dan delete. Ketika kita ingin mengedit data, maka klik edit. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan untuk mengedit. Nah, kemudian yang kita edit pada basis data itu, yang kita tambahkan, kita edit dan delete merupakan tabel buku pada basis data. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.